kenalin kita siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimahi, kelas 10-3, kelompok 6, dalam melakukan penelitian sejarah bangunan kota Cimahi. Nah, tapi teman-teman, izinin kita buat kenalin diri dulu. Saya Farah Putri Purnama, kelas 10-3, absen 12. Kenalkan, nama saya Almaira Ramadina Putri Hakim dari kelas 10-3, absen 3. Saya Kian Muhammad Ali Ridho dari kelas 10-3 dengan nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Revansa Putra Arifin dari kelas 10-3, absen 35. Kalau tadi kita udah perkenalan diri, kali ini kita bakal langsung lanjut ke latar belakang dari pengalaman seru kita dalam melakukan penelitian sejarah di kota Cimahi. Kira-kira bangunan sejarah apa sih yang kita jadikan objek dalam melakukan penelitian sejarah di kota Cimahi? Jawabannya, Rumah Sakit Distira. Menarik banget gak sih? Langsung aja yuk kita dengerin gimana latar belakang dalam melakukan penelitian sejarah di Rumah Sakit Distira. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait penelitian sejarah kami ke Rumah Sakit Distira tingkat 2 ke dalam bagian latar belakang atau kita bisa sebut sebagai background. Oke, sekarang kita masuk ke bagian background atau bisa kita sebut sebagai latar belakang. Tepat pada hari Jumat, pada tanggal 17 Oktober tahun 2025, kelompok kami melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dustira tingkat 2 untuk melakukan penelitian dan juga untuk menggali informasi sumber primernya secara langsung. Nah, di sana kami bertemu sekaligus mewawancarai Kepala Sektor Rumah Sakit Dustira tingkat 2, yakni Bapak Mayor Gustiawan Gandara. Di sana kami ditunjukkan foto-foto dari Kepala Rumah Sakit Dustira dari masa ke masa beserta kisah-kisahnya. Lalu kami juga ditunjukkan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Rumah Sakit Dustira dan juga peninggalan-peninggalan yang masih dijaga beserta kisah-kisah di baliknya. Kemudian setelah itu kami diberikan clipping yang berisikan sejarah lengkap terkait bangunan Rumah Sakit Dustira. Nah, dari clipping tersebut kami gunakan untuk bahan belajar kembali terhadap sejarah yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kalian udah dengar kan gimana rekan saya menjelaskan terkait background atau latar belakang selama kita melakukan penelitian sejarah di Rumah Sakit Dustira. Kalau kayak gitu, artinya kalau udah tahu kalau macam kita berhasil buat melakukan penelitian sejarah di Rumah Sakit Dustira yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025. Tetapi, walaupun selama melakukan penelitian sejarah itu kita berhasil, tetapi ada kendala yang sebelumnya kita lalui dan cukup berat juga buat kita, yang bikin kita mikir 2 kali buat melakukan penelitian sejarah di Rumah Sakit Dustira. Nah, awalnya kita tuh gak bakal milih Rumah Sakit Dustira sebagai objek penelitian kita. Tapi karena bangunan sejarah lainnya tuh daripada diambil sama kelompok lain, jadinya kita memutuskan untuk memilih Rumah Sakit Dustira sebagai objek yang diteliti oleh kelompok 6. Tapi sebelumnya kita udah diperingatkan oleh guru kita bahwa Rumah Sakit Dustira itu susah banget untuk melakukan penelitian di situ karena Rumah Sakit Dustira ini tuh adalah kawasan militer yang sangat ketat gitu. Tapi karena kita rasa tidak ada salahnya untuk mencoba, kita pun memilih Rumah Sakit Dustira. Nah, ketika kita sudah memilih Rumah Sakit Dustira, kami pun mengumpulkan informasi apa saja yang harus dicantumkan di dalam surat resmi yang akan diajukan ke Rumah Sakit Dustira. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita pun mencari teman-teman kita yang memiliki orang dalam untuk menggali informasi seperti ketua dari atau kepala dari Rumah Sakit Dustira itu siapa, yang akan dilakukan di Rumah Sakit Dustira itu apa aja, sama tanggal pelaksanaan penelitian kita. Sebelumnya, kita tuh udah mendapatkan teman yang memiliki orang dalam gitu di Rumah Sakit Dustira, yaitu dari kelas 10-2. Tapi ternyata dari kelas 10-2 ini pun
tidak berhasil melakukan penelitian. Suratnya tidak di ACC. Nah, akhirnya kami pun mencari orang dalam lain dari teman saya yang berasal dari SMA Negeri 2 Cimahi. Nah, teman saya ini orang tuanya itu bekerja di Stikesnya Dustira. Memang tidak secara langsung bekerja di Rumah Sakit Dustira, tetapi setidaknya kami dapat menggali informasi dari teman kami ini. Ternyata kata orang tuanya memang sulit untuk melakukan penelitian sejarah atau penelitian apapun di Rumah Sakit Dustira. Sekalipun ingin memaksakan untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Dustira, itu tuh harus bayar atau melakukan transaksi dengan harga yang cukup mahal. Dan untuk bayarannya itu ada tingkatan-tingkatannya. Untuk anak SD berapa, untuk anak SMP berapa, dan untuk anak SMA berapa. Karena kita golongannya adalah anak SMA, jadi kita mendapatkan harga 800.000 per orang. Bayangin nggak, 800.000 per orang, sedangkan kita sekelompok itu berisi 4 orang. Artinya masing-masing dari kita itu harus mencari 800.000 hanya untuk melakukan penelitian biasa di Rumah Sakit Dustira. Karena kami belum mendapatkan informasi yang jelas bahwa melakukan penelitian itu benar-benar harus melakukan transaksi, akhirnya kami pun nekat untuk tetap mengajukan surat resmi ke Rumah Sakit Dustira, karena kami pikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Akhirnya kami pun membuat suratnya itu dan meminta tolong Bu Novi, yaitu staf tata usaha di SMA Negeri 1 Cimahi, untuk membuatkan suratnya, dan nanti kami yang akan mengajukan suratnya ke Rumah Sakit Dustiranya itu. Setelah suratnya jadi yang berisi tanggal pelaksanaan penelitian sejarahnya dan kegiatan yang dilakukan, yaitu wawancara, suratnya itu sudah sampai di tangan kita. Nah, tapi ada kendala kedua, yaitu tidak ada orang di antara kita yang bisa mengantarkan suratnya. Karena saya dan Kian itu ada jadwal les, lalu Almaira itu ada kegiatan latihan menyanyi atau vokal untuk kegiatan bulan bahasa di minggu depan, dan teman saya yaitu Revansyah itu juga tidak bisa karena ada jadwal latihan sepak bola. Terlebih lagi dia juga sudah meninggalkan cukup banyak hari untuk tidak latihan. Jadi kita semua tuh tidak bisa. Tetapi karena tuntutan akademik untuk memenuhi tugas ini, akhirnya salah satu teman kami itu yaitu Revansyah memutuskan untuk batal melakukan latihan sepak bolanya dan memutuskan untuk mengantarkan surat itu ke Rumah Sakit Dustira. Setelah Revansyah sampai di Rumah Sakit Dustira, ternyata suratnya tidak langsung di ACC, karena menurut satpam yang berjaga di Rumah Sakit Dustira itu, bahwa Rumah Sakit Dustira ini tuh ketat dan tidak dapat sembarang menerima orang untuk melakukan penelitian. Terlebih lagi, ternyata surat yang kami ajukan ke rumah sakit itu belum lengkap dan perlu direvisi. Yang kurangnya itu adalah selain wawancara, apakah kami akan melakukan pengambilan video dan di-uploadnya tuh di platform mana nih gitu. Akhirnya Revansyah pun menyampaikan informasi tersebut ke kita anggota kelompok gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, sebenarnya sedikit pasrah kita sebagai siswa ya, karena bingung mau ngapain lagi. Tetapi akhirnya kita mencoba kembali untuk merevisi surat tersebut, meminta Bu Novi untuk menambahkan informasi, dan keesokan harinya kita mengantarkan surat itu lagi ke Rumah Sakit Dustira. Tapi sama seperti kendala sebelumnya, gak ada yang bisa mengantarkan suratnya. Terlebih lagi Revan juga tetap ada latihan sepak bola dan tidak bisa meninggalkannya sama sekali. Almaira juga sama, dia juga ada latihan bulan bahasa, jadi tidak bisa melakukan pengantaran surat itu. Bersama juga seperti saya juga ada jadwal les, jadi tidak bisa mengantarkan surat itu. Yang bisa hanyalah teman saya yaitu Kian untuk mengantarkan surat tersebut ke Rumah Sakit Dustira. Nah, tapi untuk menghindari misinformasi seperti sebelumnya,
saya pun meminta Kian untuk menanyakan beberapa hal yang kurang gitu, seperti apa saja yang kurang di suratnya, lalu perlu ditambah apa lagi, dan kira-kira bisa nggak nih melakukan penelitian sejarah ini pada jam bukan operasional gitu, karena sebelumnya satpamnya itu menyatakan bahwa jika ingin mengirimkan surat ke Rumah Sakit Dustira itu harus di jam operasional. Sedangkan kita siswa-siswi itu pulangnya pukul 3, jadi tidak masuk ke jam operasional. Tetapi karena Kian ini bingung apa saja yang harus ditanyakan, dan saya juga takut malah kita mendapatkan misinformasi lagi, akhirnya saya pun meminta izin kepada guru les saya untuk tidak mengikuti jadwal les pada hari itu. Akhirnya kami pun berdua berangkat ke Rumah Sakit Dustira menggunakan ojol untuk mengajukan surat tersebut, sekaligus menanyakan lebih lanjut terkait kesiapan Rumah Sakit Dustira dalam melakukan penelitian sejarah bersama kami. Sesampainya saya dan Kian itu di Rumah Sakit Dustira, kami pun langsung berkeliling Rumah Sakit Dustira dan mencari pos satpam untuk mengajukan surat tersebut. Saat kami berkeliling itu, kami pun bertemu dengan salah satu siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimahi juga yang berasal dari kelas 10-2. Nah, ternyata mereka pun melakukan mengajukan surat tapi tidak kunjung di ACC. Akhirnya mereka pun melakukan penelitiannya itu untuk menanyakan kepada warga sekitar. Mendengar informasi tersebut, kami cukup pasrah karena takutnya kami tidak di ACC kembali. Tetapi kami mencoba untuk semoga aja ini berhasil gitu. Akhirnya kami menanyakan pada satpam pada instalasi gawat darurat yang baru bahwa surat itu tuh tidak dapat diajukan pada jam tidak operasional, yaitu pada jam 8 hingga 3 itu adalah jam operasional, maka setelahnya adalah jam bukan operasional. Nah, kami tidak bisa mengajukan surat itu. Nah, akhirnya kita berkeliling lah ke Rumah Sakit Dustira sekaligus pengambilan foto untuk dokumentasi juga bahwa kita sudah mengunjungi Rumah Sakit Dustira. Siapa tahu kami tidak dapat melakukan penelitian di Rumah Sakit Dustira. Sampai akhirnya kita sampai di pos satpam atau gerbang Rumah Sakit Dustira yang lama, yang tepatnya berada di belakangnya stasiun Cimahi. Sampai di sana, saya pun masuk dan saya pun mengajukan suratnya itu ke pos satpam di situ, dan ada pula tentara yang berjaga di situ. Setelah saya menjelaskan berbagai informasi yang akan dilakukan atau berbagai informasi yang ada di suratnya itu, tentaranya pun menyuruh staf pos satpam yang di sana itu untuk ajukan suratnya atau mengecek surat yang kata kami telah diajukan kemarin gitu. Setelah mereka mengecek, ternyata suratnya tuh telah turun, yang artinya telah di-ACC oleh pihak Rumah Sakit Dustira. Kami sangat senang sekali mendengar informasi tersebut, tetapi kami diminta untuk melakukan penelitiannya itu pada jam operasional, tepatnya sekitar jam 9, setelah para petugas medis dan para tentara itu melakukan apel pagi, dan kami diminta untuk keesokan harinya itu pergi ke bagian setum, dan kami pun mengiyakan, walaupun sebenarnya kami belum tahu apakah bisa izin keluar sekolah pada jam pelajaran. Tapi akhirnya pun kami pulang dengan perasaan yang cukup senang, dan malam harinya kami mencoba untuk meminta izin kepada guru pembimbing kami, yaitu guru bahasa Indonesia Bu Elisa dan guru sejarah Bu Dwi, untuk melakukan penelitian sejarahnya itu pada jam pelajaran gitu, yaitu sekitar jam 9 pada hari Jumat
tanggal 17 Oktober 2025. Setelah kami meminta izin, akhirnya pun kami diperbolehkan dan kami langsung melakukan penelitian itu di hari esok, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 ketika sedang acara bazar dari Sukro. Dan akhirnya pun penelitian kami dimulai dan sangat lancar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah hasil dari penelitian kelompok saya. Yang pertama, bagaimana latar belakang sejarah, perubahan fungsi, serta posisi strategis Rumah Sakit Tustira sejak masa kolonial hingga sekarang. Jadi, Rumah Sakit Tustira awalnya dibangun pada tahun 1897 berdasarkan riset terbaru komunitas Cimahi Heritage pada sejumlah arsip koran terbitan pada tahun 1895 sampai 1898 dengan nama Military Hospital Cimahi yang berfungsi sebagai rumah sakit militer Belanda. Setelah masa merdeka, fungsi rumah sakit ini terus berkembang dari fasilitas kesehatan kolonial menjadi Rumah Sakit Militer Indonesia yang kini terbuka juga untuk masyarakat sipil. Lokasinya yang berada di pusat kota Cimahi menjadikan posisi strategis baik secara medis maupun historis, karena terletak di kawasan peninggalan kolonial yang menjadi inti perkembangan kota. Yang kedua, bagaimana ciri fisik, gaya arsitektur, serta upaya pelestarian bangunan Rumah Sakit Tustira sebagai warisan kolonial di Cimahi. Jadi, bangunan utama Rumah Sakit Tustira memiliki gaya arsitektur Indis, yaitu perpaduan dari arsitektur Eropa dan unsur tropis Nusantara. Ciri khasnya terlihat dari atap yang tinggi, ventilasi yang besar, jendela lebar, serta dinding yang tebal, yang berfungsi menjaga sirkulasi udara di iklim tropis. Bangunan ini masih mempertahankan bentuk aslinya termasuk struktur utama dan tata ruang kolonialnya. Upaya pelestarian dilakukan melalui perawatan rutin, pemeliharaan struktur asli, dan kerjasama dengan komunitas Cimahi Heritage agar nilai sejarah dan arsitekturnya tetap terjaga. Yang ketiga, bagaimana peran nilai historis dan warisan budaya Rumah Sakit Tustira terhadap masyarakat serta perkembangan kota Cimahi. Rumah Sakit Tustira memiliki nilai historis tinggi sebagai saksi perkembangan kota Cimahi sejak masa kolonial hingga masa kini. Perannya tidak hanya sebagai fasilitas kesehatan militer, tetapi juga sebagai pusat pelayanan kesehatan umum, pendidikan kedokteran, dan simbol warisan kolonial yang masih hidup. Bagi masyarakat Cimahi, Rumah Sakit Tustira menjadi identitas budaya dan sejarah lokal, sekaligus bukti konkret perjalanan kota dari masa penjajahan menuju kemerdekaan dan masa modernisasi. Warisan budaya yang dibawa mencerminkan pentingnya pelestarian bangunan bersejarah sebagai bagian dari memori kolektif kota. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan makna hal penting atau pembelajaran yang didapat ketika saya meneliti Rumah Sakit Tustira. Melalui kegiatan penelitian sejarah lokal mengenai Rumah Sakit Tustira, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melestarikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas kota Cimahi. Kami belajar bahwa setiap bangunan tua tidak hanya memiliki nilai arsitektur, tapi juga menyimpan kisah perjalanan sosial, budaya, dan perjuangan bangsa dari masa kolonial hingga masa kini. Kegiatan ini juga mengajarkan kami pentingnya sikap teliti, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Selain itu, kami menyadari bahwa pelestarian warisan sejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas, tetapi juga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dengan memahami sejarah lokal, kami dapat menghargai proses panjang yang membentuk lingkungan sekitar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kota Cimahi sebagai bagian dari warisan bangsa Indonesia. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.